Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita diberikan satu hari yang baru untuk dapat kita nikmati segala anugerah Tuhan dan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan segala perkara. Dan kita mengawali hari kita pada pagi hari ini dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur dalam hari demi hari perjalanan hidup kami. Yesus Gembala kami yang hidup, yang menolong kami, memberkati kami. Bahkan pagi hari ini karuniakan hidup yang baru, anugerah yang baru yang dapat kami nikmati dan memampukan kami menjalani banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan otoritas dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ke-23. Roma pasal 6 ayat ke-15 hingga ke-23. LAI berikan judul di sana, dua macam perhambaan. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan,
Demikian hal kamu sekarang, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Seorang saudagar di Timur Tengah, dia sedang dalam perjalanan untuk kemudian berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Maka dia membawa cukup banyak barang yang kemudian diangkut dengan unta-unta yang dia bawa. Tentu saja ada beberapa budak yang mengikuti saudagar ini. Dalam satu perjalanan, saudagar ini beserta dengan rombongan harus melewati satu padang gurun yang luas. Menjelang gelap, saudagar ini memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda supaya tidak terlalu dingin pada malam hari. Maka kemudian ketika tenda itu sudah berdiri, hari mulai malam, dingin mulai menusuk, maka saudagar ini beristirahat di tendanya. Tapi dia terkejut. Baru saja dia masuk ke tenda, beristirahat di sana, ada seekor unta yang kemudian memasukkan kepalanya ke dalam tenda. Sang saudagar berpikir, oh mungkin sang unta ini dia kelelahan. Ya sudah. Maka saudagar itu membiarkan. Ketika kepala unta yang dibawanya itu masuk ke dalam tenda. Karena saking lelahnya, kemudian saudagar ini tertidur dalam tenda. Tetapi dia cukup terkejut ketika hari sudah mulai tengah malam melewati. Lewat tengah malam, dia merasa dirinya terdesak. Hampir keluar dari tendanya, karena ketika dia bangun dia terkejut. Unta yang dia bawa yang awalnya hanya kepalanya saja yang masuk, tetapi sekarang seluruh tubuhnya yang besar itu masuk ke dalam tenda dari saudagar tersebut. Saudagar itu malah sekarang terjepit. Dia tidak bisa melepaskan diri dari jepitan. Bahkan dia bisa terlempar dari tenda yang melindungi dia dari dinginnya malam. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian pula dengan dosa. Acap kali kita pada awalnya memandang dosa ada sesuatu yang remeh, yang biasa, yang tidak apa-apa dalam pandangan kita. Tetapi ada pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit yang awalnya kita melakukan pembiaran, tidak apa-apa. Tetapi ketika dosa itu mulai lambat laun, kita terus menerus mengerjakan, melakukannya, kita akan dibelenggu, terjerat oleh dosa, dan tidak mudah untuk kita melepaskan, melupakan, membebaskan dari jeratan dosa.
Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat di kota Roma, setiap orang-orang yang beriman pengharapan dalam Yesus Kristus. Yesus bukan saja mengampuni dosa-dosa kita, malah kematiannya di atas kayu salib, tetapi Yesus juga memerintahkan kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk membangun satu kebiasaan baru. Yesus bukan saja mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga Dia memerdekakan kita dari dosa. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dahulu kamu adalah hamba dosa, dibelenggu dosa, dijerat oleh dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, kamu dibebaskan. Dan Roh Allah dalam dirimu memampukan kamu, memampukan kita semua untuk merdeka dari dosa. Maka perlu proses dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa ini, membangun satu kebiasaan yang baru. Ayat ke-19 katakan demikian, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Paulus menyadari bahwa selama kita masih hidup dalam dunia ini, dosa itu selalu menerongrong kita untuk jatuh kembali. Karena itu diingatkan kembali, secara manusia kita punya kelemahan. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, itu dikatakan kita menyerahkan setiap isi hati kita, seluruh diri kita menjadi hamba kebenaran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, agar hidup kita kudus seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada proses, yaitu dengan bersekutu dengan orang-orang percaya, membaca firman Tuhan setiap hari, dan memiliki tekad untuk melakukan, mentaati firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dibelenggu oleh dosa. Jangan biarkan dosa itu terselip di dalam hati, pikiran, hidup kita. Ketika kita melakukan pembiaran, kita merelakan, membiarkan diri kita jatuh dalam dosa, maka lambat laun kita yang sudah dimerdekakan dari dosa ini bisa kembali jatuh dan dijerat atasnya. Tapi puji Tuhan, kita punya Roh Tuhan, Roh Kudus yang mengajar kita, memimpin kita dalam kekudusan hidup. Kita juga punya sahabat-sahabat, saudara seiman yang memberikan pertolongan, pengawasan, teguran, bahkan nasihat kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari menolong kita untuk diberikan kekuatan hidup dimerdekakan dari dosa, tidak lagi terjerat, terbelenggu oleh dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, adakah di antara kita sekarang ini yang sudah menaruh iman pengharapan dalam Yesus Kristus? Kita yang sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus kita. Kita dalam pergumulan,
akan dosa-dosa yang masih kita hadapi sekarang ini. Kecanduan, obat-obatan terlarang, kecanduan, minuman keras, tak sanggup, tidak mampu mengendalikan amarah, kemurkaan, kata-kata yang menyakitkan Tuhan dan sesama. Biarlah kita saat ini diingatkan kembali bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran, dimerdekakan dari dosa, dan kita punya kekuatan, kasih karunia dari Allah untuk hidup kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa itu mengintip di depan pintu kita, dan kita membiarkan, dan semakin lama akan masuk menguasai, menjerat diri kita. Bangunlah kebiasaan baru, bangunlah kehidupan rohani yang terus dekat dengan Tuhan, sehingga kita peka akan segala godaan dosa yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau bukan saja mengampuni segala dosa-dosa kami, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami, tetapi juga satu perintah untuk kami membangun kebiasaan yang baru, kehidupan manusia rohani yang bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membangun relasi persekutuan dengan saudara-saudara seiman, dan melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi dibelenggu, dijerat oleh dosa. Setiap kami yang sudah dimerdekakan dari dosa, kami dimampukan untuk terus membangun hidup kudus setiap saat dalam kehidupan kami. Ampuni bila kami sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang beroleh hidup yang kekal, kami acap kali terjatuh dalam dosa yang sama, dosa yang mendukakan hati Tuhan. Berikan kami kepekaan hati untuk mengakui, memohon pengampunan dari Tuhan, dan juga memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menjalani kehidupan manusia rohani, hamba kebenaran yang sanggup menjaga kekudusan hidup. Dan serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami. Tuhan, Kau yang berikan kekuatan pertolongan, segala apa yang kami lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan perlindungan dalam setiap perjalanan kami, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Sungguh Tuhan, Kau yang akan memelihara, mengaruniakan pemulihan, kesehatan, kesembuhan bagi setiap kami, untuk terus berharap Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup, yang mengaruniakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan di dalam proses pemulihan kesehatan kami. Bagi kami yang bersedih, berduka, Tuhan Yesus berikan penghiburan yang sejati. Bagi kami yang berbeban berat dalam kehidupan rumah tangga, relasi antar anggota keluarga, kecukupan di dalam keluarga, pergumulan dalam studi, pergumulan dalam usaha pekerjaan kami, bahkan hari depan kami. Kami yang khawatir, kami yang takut, Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat jalan keluar kepada kami, sehingga kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan berikan pemulihan kepada kami semua. Berkati untuk setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang duduk dalam pemerintahan. Sungguh Tuhan, Kau yang berbelas kasihan, memberikan takut akan Tuhan,
memberikan kesungguhan hati, kasih Kristus dalam melayani setiap masyarakat, sehingga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan tingkat pusat sehingga ke daerah-daerah sampai Pak RT, Pak RW, sungguh mereka juga menjalankan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang dilayani, sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, sungguh Tuhan, Engkau yang terus berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami yang menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, krisis. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang diambil, proyek-proyek pembangunan yang sedang dijalankan, bahkan tindakan-tindakan dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan di tengah masyarakat, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, sehingga negara kami Indonesia ini terus boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dapat terus dinyatakan di tengah kehidupan bermasyarakat yang sangat beragam ini. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun ditempatkan, kami boleh berbagi kasih dan menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan bagi masyarakat sekitar kami. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus dapat menjaga kekudusan hidup oleh karena penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, setiap kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran, di mana Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Mari bangun manusia rohani yang terus-menerus rindu untuk belajar firman Tuhan, mentaati dan melakukan kebenarannya, serta kita punya saudara-saudara seiman yang akan melangkah bersama-sama kita, hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.